Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Mohon hikmat dan pengertian dari Roh Kudus agar kami mengerti dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Itulah firman Tuhan menjadi dasar renungan kita hari ini. Tema kita adalah belajarlah dari hal-hal kecil. Tidak sedikit kejadian hebat dan luar biasa terjadi dalam hidup ini. Itu berasal dari sesuatu yang sebenarnya hanyalah kecil, sederhana, dan bahkan sepele, dan tidak terduga kadang-kadang. Baik itu hal negatif maupun hal positif. Nah, perhatikan saudara, gara-gara sebuah puntung rokok yang dibuang sembarangan, sebuah hutan lindung bisa habis terbakar. Gara-gara cekcok dua orang pemuda, ya dua kampung bisa tawuran. Itulah yang terjadi, kerusuhan di Ambon dan Poso. Hanya cuma perkara kecil. Ya. Kemudian juga ya gara-gara salah berucap, ya, seorang pejabat bisa kehilangan jabatan dan masuk penjara dan lain sebagainya. Nah saudara, itulah sesungguhnya ya problemnya kalau kita melihat ya segala hal-hal yang sepele sederhana tapi berakibat fatal. Nah, contoh ekstrim tentang hal yang negatif dan merusak. Diceritakan ada sepulang dari gereja seorang jemaat membuang plastik kue sembarangan setelah memakannya. Tak lama kemudian seorang ibu yang hamil tua lewat dan menginjak plastik tersebut. Lalu ia terpeleset dan jatuh, mengakibatkan si ibu mengalami keguguran. Ironisnya si ibu tersebut ternyata adalah istri dari pendeta di gereja tersebut yang telah 15 tahun menantikan dan mendambakan kehadiran seorang anak. Penantian selama 15 tahun menjadi sia-sia. Kebahagiaan yang dinanti-nantikan terenggut. Akibatnya si ibu menjadi depresi, suaminya juga ikutan stres. Pelayanan pun terganggu, jemaat tidak terurus, gereja terbengkalai, dan akhirnya banyak anggota jemaat yang kecewa dan pindah gereja. Semua itu hanya gara-gara dari sampah plastik kue yang dimakan. Sesuatu yang sangat kecil memang dan sepele, tetapi bisa berakibat fatal. Ini contoh negatifnya. Nah, contoh positifnya, di sisi lain ya ada juga contoh yang ekstrim tentang hal-hal yang baik. Seorang pendeta akan memimpin KKR di sebuah gereja di luar kota. Dalam perjalanannya ke penginapan, sang pendeta mampir ke warung untuk membeli minuman ringan. Setelah membayar, ia beranjak pergi. Setibanya di penginapan, ia baru tersadarkan kalau ternyata kembalian yang diterimanya berlebihan, tapi cuma hanya kelebihan Rp500. Pendeta ini bergumul, mau balik lagi ke warung tadi rasanya capek. Lagi pula toh cuma 500 perak atau Rp500. Jumlah yang sangat kecil dan sepele. Tetapi hati kecilnya digelisahkan Tuhan. Dan setelah bergumul cukup lama, akhirnya pun ia kembali ke warung itu dan mengembalikan uang yang hanya 500 perak atau Rp500. Pemilik warung itu sangat terharu. Ia tidak menyangka bahwa di zaman sekarang ini masih ada orang yang tulus, yang jujur seperti itu. Akhirnya pemilik warung tersebut tergerak hatinya untuk mengikuti KKR yang dipimpin sang pendeta tersebut. Dan satu jiwa bertobat. Hanya karena hal yang awalnya terlihat sangat sepele. Hanya uang Rp500. Nah saudara, dari dua contoh ini apa hikmah yang kita bisa dapatkan dan pelajari? Yang pertama adalah berhati-hatilah dengan perilaku buruk. Sepele atau sekecil apapun hal itu. Bahkan tampak itu hal yang remeh-temeh. Karena semua itu bisa saja menyebabkan terjadinya hal yang sangat buruk yang kita tidak pernah bayangkan sebelumnya. Ya, mulai dari saling hina, ya, pasang status gitu ya. Mulai buat pernyataan-pernyataan di FB, WA dan seterusnya, ataupun hal-hal yang lain yang mungkin sepele. Tapi itu sungguh akan bisa berakibat yang fatal. Ingat, tidak ada orang yang begitu bijak dan begitu pintar sehingga ia tidak dapat melakukan kesalahan yang besar.
Dan tidak ada orang yang begitu sempurna sehingga ia tidak pernah melakukan kesalahan besar dalam hidupnya. Ambil contoh Saul, Daud, Salomo saja bisa jatuh. Maka jangan takabur, jangan sombong, jangan ponga dan jumawa. Tetapi mawas dirilah, berjaga-jagalah selalu. Yang kedua adalah jangan juga sungkan atau merasa tidak berguna untuk berbuat baik walau hal itu tampak kecil dan sepele. Ya, karena kita tidak tahu kebaikan besar apa yang akan ditimbulkan olehnya. Bisa saja sesuatu yang luar biasa berawal dari kebaikan kecil yang kita lakukan. Tidak ada orang yang begitu kecil sampai ia tidak bisa menghasilkan perkara besar yang luar biasa. Tidak ada juga orang yang begitu sederhana sehingga ia tidak dapat berbuat sesuatu yang besar bagi sesamanya. Maka jangan pernah merendahkan diri kita sendiri, pun jangan pernah merendahkan orang lain. Kita bisa mulai melakukan kebaikan-kebaikan kecil seperti memberi senyum, mengucapkan terima kasih, minta tolong, memohon maaf, mengangkat sampah kecil di rumah kita, merapikan barang yang tidak rapi, mengirimkan SMS atau WA yang positif, yang baik, hanya sekedar bertanya kabar orang lain dan lain sebagainya. Itu semua adalah sesuatu yang kecil dan sepele. Tidak memerlukan usaha keras dan tidak butuh biaya besar. Tetapi bisa jadi justru dari situlah kelak hal-hal besar bisa terjadi. Lukas 16 ayat 10 yang kita baca tadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Karena itu lakukanlah hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Sebab cinta yang besar terlihat dari kita melakukan hal-hal kecil. Tuhan memeteraikan firman-Nya dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk melakukan hal-hal kecil, apapun itu. Karena kami tahu Tuhan boleh bekerja di dalamnya dan boleh sungguh menyatakan kuasa-Mu yang besar di dalam dan melalui perkara-perkara kecil. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya menjadi berkat, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.